Salam sehat dan bahagia, Bapak Ibu Guru semua. Saya Lestari dari SD Negeri 2 Bukit Indah. Implementasi kurikulum Merdeka di SD Negeri 2 Bukit Indah untuk kelas 1 dan 4 sudah ada dimulai sejak bulan Juli tahun 2022-2023. Melaksanakan kurikulum Merdeka di sekolah kami adalah suatu kebutuhan bahkan keharusan. Mengapa? Bisa dikatakan bahwa anak-anak berangkat ke sekolah, kemudian mereka belajar di kelas, masih sering kita temukan beberapa peserta didik yang malas untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas. Ini sangat terlihat betapa mereka masih memiliki motivasi dan minat belajar yang rendah, sehingga hasil belajar mereka pun masih di bawah KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Dari kondisi inilah saya sebagai seorang guru atau pendidik harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sebagai jiwanya implementasi kurikulum Merdeka. Sesuai dengan tema kali ini, yaitu ciptakan pembelajaran berkualitas melalui kurikulum Merdeka. Penerapan kurikulum Merdeka kepada peserta didik di SD Negeri 2 Bukit Indah merupakan pengalaman baru bagi peserta didik itu sendiri, di mana dalam struktur kurikulum Merdeka ini ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini dilaksanakan sebagai implementasi kurikulum Merdeka yang menjadi impian bangsa Indonesia. Selamat datang di SD Negeri 2 Bukit Indah, Kecamatan Plakatinggi, Kabupaten Musi Banyuasin. Disinilah tempat saya mengajar sekaligus belajar. Perkenalkan, nama saya Lestari yang mendapat tugas sebagai guru kelas di kelas 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka, salah satunya yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi pada materi perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, yakni perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar, mata pelajaran IPA. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar mereka. Pembelajaran berdiferensiasi kali ini akan dilakukan pada diferensiasi konten, proses, dan produk pembelajaran. Langkah awal sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan gaya belajarnya dengan melakukan wawancara untuk mengetahui karakteristik atau latar belakang peserta didik. Untuk selanjutnya, yuk kita simak pembelajaran di kelas saya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, di sini Ibu akan tanyakan kehadiran teman kalian. Siapa yang tidak masuk? Saya. Terus? Nah, memulai pembelajaran, tentunya kita akan diawali dengan perasaan yang gembira. Apakah di sini ada yang bersedih? Iya. Semuanya senang? Senang. Semuanya gembira? Gembira. Ya. Nah, untuk itu nanti Ibu akan lakukan ice breaking. Ya. Nah, coba tepuk semangatnya dulu mana? Tepuk semangat. Semangat.
dengan kelas kita. Yang pertama apa? Data tepat waktu. Yang kedua, pembelajaran. Yang ketiga, mendengarkan saat guru berbicara. Kalau ibu gurunya sedang berbicara, kalian mendengar. Selanjutnya yang keempat aktif dalam belajar. Selanjutnya yang kelima apa? Beraksi aktif. Yang keenam setiap kita belajar di kelas, kita harus mengingat tentang keyakinan kelas. Supaya apa? Supaya pembelajaran yang terjadi di kelas kita ini menjadi nyaman. Baiklah, kalau begitu Ibu akan memberikan materi sesuai dengan minat dan gaya belajar kalian. Nah ya, yang hobi membaca, nih, tolong dibaca ya, yang hobi membaca. Nah, ayamnya Halo, nama saya Cinta. Saya sangat senang belajar. Hari ini bisa menonton video, melihat banyak gambar, dan punya banyak teman. Pokoknya saya senang belajar di kelas ini. Praktek baik yang saya lakukan ini tentunya atas bimbingan dan arahan kepala sekolah. Berikutnya saya diberi kesempatan untuk mengimbaskan praktek baik yang telah saya lakukan kepada rekan sejawat agar pembelajaran berdiferensiasi bisa diterapkan di sekolah kami. Terbukti bahwa pembelajaran berdiferensiasi akan membuat anak semakin nyaman dan senang belajar, karena guru bisa mengakomodir semua kebutuhan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang beragam. Dan tentunya, hasil belajar terhadap peserta didik bisa meningkat. Semuanya, yang hormat kepala sekolah, di sini saya akan memberikan pembahasan terhadap apa yang saya ketahui atau yang saya pelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Jadi kita nanti memberikan pelajarannya berdasarkan profil mereka. Kita cari karakteristik mereka per individu. Lalu kita bisa menentukan apa yang kita berikan nanti berbentuk konten, nanti konten atau produk. Demikian tayangan video pembelajaran berdiferensiasi di kelas 6. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi murid dan guru merdeka belajar. Belajar menyenangkan dan lancar. Pendidikan akan semakin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi